Semangat yang kami bawa, para konten kreator VTuber ini membawa semangat apa? Semangat untuk membuat dan membangun opini-opini positif untuk melawan hoax, melawan opini-opini negatif yang memang sengaja dibangun untuk mendestroy, untuk merusak teman-teman VTuber ini. Halo guys, selamat malam semua. Malam. Gila nih. Malam, bro. Waduh, ini muka-muka pada ceria, cuman gua doang ini kayaknya kisut nih ya. Bagus kalian ya, bagus ya. Pada naikin konten, nggak ngajak-ngajak gue ya. Pada bikin bocoran-bocoran, gua nggak dikasih tahu. Ini apa-apaan nih ya? Gila itu kontennya Pak Anies. Kenceng banget ya kan. Bro Chris kalah brok-rokan di bawah. Lu rokan atau kan gitu rokan, kan? Bro, masuk angin. Bro, namanya saja konten kreator kan. Nah, bagaimana ada sebuah kreativitas yang dikembangkan, ya langsung sikat kembangkan. Wah ini, tapi ini gini loh. Ini tidak menjaga marwah kebersamaan kita nih ya. Enak aja. Habis gue lihat dulu udah mulai bahas-bahas yang lain, bro. Jadi gue ngajak-ngajak lah. Ya elah, gue baru juga gue baru 2 kali gue bahas aplikasi yang lain. Gila loh, itu pun juga aplikasi yang nggak sama loh, sama VTube loh. Hari kemerdekaan lu kemana? Nggak punya semangat kemerdekaan, makanya nggak bikin. Tapi ingat loh, semua semangat kemerdekaan cuman gua doang nih yang pakai lampu merah putih nih di belakang nih ya. Enggak gini. Dema tuh apalagi. Nah, coba gini deh, gua mau tahu nih. Gua sebenarnya mau tanya dulu nih. Mau tanya dulu nih, Bro Anies. Ya. Lu ada main mata ya sama manajemen ya? Kok bisa gua bikin ulasan lu, waduh gila lu, gua sampai nggak diajak aja gitu kontennya. Gimana tuh, bro? Saya itu nggak posting video itu udah beberapa hari, sampai sedikit tuh laporannya itu udah mulai kecil tuh, makanya pas ini hari kemerdekaan pas itu aku lihat video yang dulu pernah dikirim di grup itu, pas aku ini buang-buang file di HP kan, itu ada videonya ngecek gue. Dia kan bilang bahwa VTube ini bukan milik saya, VTube ini milik Indonesia. Jadi seperti itu saya terjemahkan, dan kebetulan waktu itu kan hari kemerdekaan, bro. Kita ini perlu memberikan semangat kepada VTuber bahwa di hari seperti itu kita itu perlu memberikan semangat kepada mereka supaya mereka itu VTube itu milik kita, ayo kita perjuangkan, begitu. Cerdas. Gua kira itu ulasan itu dapat bocoran dari manajemen gitu loh. Bener gak? Enggak lah. Bener gak dapat bocoran kan nih dari manajemen nih? Enggak, itu opini. Itu benar-benar kreativitas lah. Orang Pak Effendi bilang konten kreator itu harus kreatif. Kebetulan dengan kreativitas saya dapat 11.000 viewer loh. Belum pernah loh saya loh. Berarti direspon, berarti kreativitasnya direspon positif tuh. Ya karena kalau Bro Chris gimana, Bro Chris? Kalau gue gini kemarin, bro. VTuber Indonesia ini masih menginginkan VTube ini benar-benar milik Indonesia. Gitu loh. Iya. Kalau Bro Chris gimana, Bro Chris? Rasa memilikinya, sense of belonging-nya itu besar gitu loh. Makanya di situ yang diangkat ya. Gitu ya. Iya dong. Oke. Bro Chris. Ya. Kalau gue gini, bro, kemarin itu kan pernah dengar nggak bahwa udah sekian puluh tahun Indonesia itu memiliki namanya tempat penyulingan minyak, namanya Blok Rokan.
yang dimiliki oleh Chevron. Ternyata, di bulan Agustus kemarin, yang bulan Agustus ini, seorang Jokowi kolaborasi dengan Mr. Ahok mampu merebut kembali Blok Rokan menjadi 100% Indonesia. Nah, itu gua lihat Bro Anies bahas 100% Fitup Indonesia, gua kaitkan ke situ. Wah, 100%. 100% juga nih Fitup. Nah, saya juga ingat nih yang kemarin juga kan ada sekilas saya juga lihat video-video lama saya yang dalam bahasa Inggris tuh kalau nggak salah video Mr. Jaguar. Mungkin gua udah ada sih kemarin itu, gua sempet nonton, gua simpen, coba gua share aja biar teman-teman sama dia tahu ya. Jadi basisnya tuh ada dasarnya gitu. Benar, Bro. Gua belum lihat. Ya sebentar ya, jangan-jangan gua lupa lagi deh. Nah itu makanya gue bagi-bagi biar sama-sama tahu gitu. Kalau kita kan ngomong by basis data itu kan. Berarti mungkin itu video itu yang gue lihat. Bentar. Sebelum kangen banget ya dengar suaranya si Jago ya, udah lama ya kita ya nggak denger ya. Kelihatan? Oke. Satu, gua sengaja ambil cuman screen yang masalah yang kita bahas ini tadi ya. Ya. It doesn't belong to the company. Video belongs to all VTubers, and video belongs to Indonesia. I am seeing and treating video as my home, my family. Nah, ada tadi VTube bilang to Indonesia gitu teman-teman. Jadi istilahnya masih nyimpen aja. Iya dong, itu kan video CEO kita bro yang mengatakan bahwa VTube belong to Indonesia. Artinya apa? Nah tinggal kita terjemahin deh, namanya konten kreator kan kreatif tuh. 100% Indonesia seperti Blok Rokan. Itu bro. Saya bahkan tidak menyebut milik loh ya. Saya tidak menyebut milik. 100% Indonesia, bukan milik ya. Ini tapi nggak apa-apa milik Indonesia, emang kenapa? Apa salahnya sih? Ya, jadi ada yang kadang-kadang memikirkan maksudnya gini. Karena ini milik Indonesia, kenapa? Karena pemainnya itu orang Indonesia semua. Iya kok? Yes. Wah, oke. Iya, gitu, bro. Enggak, gue jujur aja, gue sempat kesel gitu sama kalian berdua nih, apalagi Dema juga ikut-ikutan. Pak Effendi tadi mau ngomong apa tuh Pak Effendi? Saya itu ketika saya melihat kontennya Pak Haji Midan tuntas loh, sampai habis loh. Wah, gila, ibarat makan tuh sampai dijilatin gitu ya. Iya. 28 menit itu kalau nggak salah, bro. Gitu. Ya, betul. Iya. 28 menit. Gila. Sampai iklan-iklannya ditonton semua sampai habis tuh. Ya. Saya teringat ketika dulu ada PLC, masih ingat teman-teman kan ada PLC juga ya. Nah, ketika di PLC, masih ingat nggak ada Ibu Cia yang waktu itu Diamond ada waktu di mana Diamond diwawancarai. Nah, ketika Ibu Cia itu diwawancarai di Diamond itu Zoom Diamond, terus kemudian videonya tershare di PLC, itu kata-kata Mr. Guai bilang bahwa kata-kata itulah yang membuat saya memiliki sebuah keyakinan bahwa VTube ini nggak main-main, karena dia bilang VTube improve till the end. Nah, itu ketika ngelihat videonya Pak Haji Midan tuh langsung saya ingat itu masa itu. Nah, saya buat langsung puzzle-nya udah terkonek semua ya, puzzle-puzzlenya. Gila nih. Betul. Makanya konten saya sama dengan temanya Pak Haji Midan, tapi isinya memang betul-betul saya sendiri yang mengolah gitu kan. Kalau dilihat kontennya kan. Udah gitu, Bro Chris salah paham, dikira kita dapat bocoran. Ya iyalah, gua nggak, maksudnya gini loh. Kalian bikin konten, gua kagak gitu kan. Ini kok nggak ada, masa sih gua nggak dapat bocoran, ibarat kata lu kalian makan semua info-infonya. Bro, manajemen itu saat ini sulit untuk dimintain keterangan. Karena kalau seandainya satu dikasih keterangan, yang lain pasti akan ribut. Nah, kalau seandainya manajemen akan membuat keterangan,
pasti dia akan membuka open kepada semua VTuber. Nah, karena kesulitan informasi itulah, maka yang namanya konten kreator kayak saya yang mau nggak mau untuk memberikan informasi ke VTuber, ya mau nggak mau mencari cara bagaimana supaya VTuber ini keyakinannya masih tetap satu komando begitu, satu keyakinan bersama. VTuber ini layak untuk diperjuangkan. Begitu. Jadi atas dasar dari pemikiran, opini, hal-hal yang ditangkap, pesan-pesan yang mungkin kesannya kayak sepotong-sepotong gitu ya, tapi ketika disatuin tuh baru kelihatan big plan-nya gitu loh dari VTube itu sendiri gitu ya. Tipenya Pak Jimmy kan polaris kan? Ya, Bro. Nah, tipenya Pak Kris kan melankolis. Detailnya itu disampaikan ke Pak Kris. Serampangannya saya yang menyampaikan sama Bung Dema. Bro Dema, lu gimana tuh Bro Dema? Lu kenapa pakai masker? Emang lu ini lagi isoman apa di situ? Emang kenapa, Bro? Ini kan channel saya kan. Saya mau pakai masker, channel saya. Ini, Bro, saya kan menunjukkan nasionalis kebangsaan kita. Ini nuansa kemerdekaan, Bro. Makanya merah putih Indonesia gitu, Bro. Jadi kayak gitu ya. Jadi intinya lu mau ngomong apa aja di channel lu ya, lu channel lu gitu ya. Ya iya, namanya kita konten creator, Bro. Ya. Jadi beberapa hari ini kalau Bro Fer lihat saya punya channel itu membahas SCW karena saya kan memang ya teman-teman tahu lah SCW ya. Saya termasuk leadernya SCW. Lalu saya lihat kok ini udah lama nggak bahas VTube ya. Saya coba lihat channel Bro Anis saat itu dan viewernya kencang, ya udah karena saya pikir udah lama nggak bahas VTube juga, saya angkatlah itu untuk mendukung teman-teman VTuber karena kan mereka mengharapkan nanti mereka pikir kok ini nggak lagi bahas VTube, jadi seperti itu, Bro Fer. Iya. Ini tapi gue jadi biangkerok. Enggak, tapi sorry ya, gue jujur nih ya, gue sempat kesel sama kalian semua ya. Teman-teman nih di depan ya, mungkin kan ini channel kita ditonton nih ya, jadi ya secara open gue minta maaf lah, asli sih gue bete banget kan. Teman-teman lihat deh kan, gue kan paling ngangkat kuliner ya kan, kadang olahraga SCW gitu kan ya, karena gue ngerasa nggak ada materi untuk VTube gitu loh, manajemen juga nggak ada update. Tiba-tiba kalian nih berempat nongol, apa-apaan nih? Mau nyingkirin gue? Lu ya dong, gue rada kesel gitu kan. Jadi gini, Bro, biasanya kan gue tembak-tembakan sama lu ngangkat yang lain-lain, gimana gue mau nembak, Bro? Gue juga bingung. Dulu lu kan ngebahasnya siapa, gue tembak ya kan, gue dukung. Nah sekarang lu bahasnya kuliner, gue mau ngomong apa? Aduh, makan lele kan nggak mungkin, coy. Habis lu trading. Habis lu trading dulu, Bro. Masa borju makan lele? Tapi ya. Jadi kontennya Pak Haji Medan itu memang informatif sekali. Makanya inspirasinya gampang ditangkap untuk dikembangkan sama kita masing-masing. Nah iya, itu maksudnya kan gini loh, kadang kan ya contohnya kayak gue lah, ketika gue nonton punya teman-teman, gue mikir wah gila ya, mereka ini dapat bocoran ya dari manajemen ya gitu kan. Kan banyak juga kan VTuber yang berpikir seperti itu, seakan-akan memang wah ini suaranya manajemen gitu loh, padahal kan teman-teman kalau ditanya dari manajemen apa bukan, ya benar, Bro, dari manajemen. Nah, tadi kan videonya siapa? Pak gue sendiri. Iya dong, nggak, maksud gue itu informasi manajemen yang kita kelola dengan kreativitas, dihubungkan dengan Hari Kemerdekaan, kan itu kontennya sebenarnya. Ya kan, itu adalah kreatif. Nama juga konten kreator. Namanya konten kreator tuh harus kreatif kan, itu. Iya, Bro. Cuman ini loh, kadang banyak teman-teman yang pikir, waduh, ini manajemen diganti semua loh. Wah, begini loh. Ya, itu mah dia persepsi masing-masing jatuhnya kan. Sama seperti orang nonton, Bro. Nonton gitu. Tahu-tahu ada satu ngomong ceritanya apa, satu ada yang nangis, ada yang ketawa gitu loh. Padahal ceritanya nggak lucu dan nggak sedih juga gitu. Ya, jadi memang begini. Problem yang muncul di lapangan itu bahwa
teman-teman VTuber yang menonton channel kita ini memang belum terbiasa menangkap mana yang informasi, mana yang opini. Nah ini gimana ini kita ngelola ini perlu dibicarakan. Ya berarti termasuk gua dong belum dewasa nih dalam ini nih. Aduh. Makanya kalau di video gua kan gua bahas mengenai brok-brokan. Nah, brok-brokan itu kan mengenai apa tadi? Ya kepemilikan. Ya kan? Nah, hubungkan dengan 17 Agustus. Nah, VTube hubungannya gimana? Seperti CEO ngomong bahwa VTube adalah Indonesia 100%, bukan milik Indonesia, kan gitu ceritanya. Malahan itu kan VTube doesn't belong to me. Iya. VTube doesn't belong to the company. Ya berarti ya udah jelas kan? Dia sendiri mengakui, terus mau gimana lagi? Jadi istilahnya kalau namanya 100% Indonesia itu rasa memilikinya kita gitu loh. Yang ditekanin bukannya pemilikan secara pribadi. Jago juga nggak bilang begitu, bukan juga milik perusahaan. Kita sebagai VTuber harus merasa memiliki, sama dengan hari kemerdekaan. Semangat kemerdekaan itu yang harus kita miliki, gitu loh bro. Itu yang mau izin kita sampaikan, gitu ceritanya. Jadi kalau ada yang, ya kalau misalnya sekelas apa namanya, sekelas yang kena bau-bau begitu ya nggak sanggup, nalar itu nggak nyampe. Ya, lu jangan gitu dong, berarti kan gua juga dong, lu mah ada aja lu. Enggak, karena pelecehan lu. Berfer. Ya gimana Bro Anis gimana Bro Anis? Kalau diperhatikan, sebenarnya konten saya hari ini tuh meneruskan opini yang saya bangun di hari kemerdekaan itu. Apa sih? Hari ini tadi saya menyampaikan bahwa VTube ini mungkin nggak sih long live? VTube ini mungkin nggak menjadi salah satu top aplikasi top dunia. Nah itu gue bahas juga nih, barusan naik nih mengenai syarat long live-nya VTube. Itu ada hubungan karena apa? Dengan VTube milik Indonesia, kemudian rasa sense of belonging-nya semakin besar, muncul loyalitas yang tanpa batas, dan itu sudah kita miliki, itu modal itu. Nah, itu menjadi satu modal dasar yang bisa membuat VTube ini benar-benar bisa dipertahankan hingga mimpi saya ini pribadi loh ya, mimpi saya pribadi bisa menyamai atau lebih baik dari Facebook gitu loh. 1.700 1.700.000.000 orang kalau bisa. Gila sih ini. Memang kelihatannya kayak seperti mimpi di siang bolong, tapi kalau dikerjain bener-bener bakalan bisa kejadian ini. Ya, kan? Lu tahu aja bro. Semua perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu kan semuanya bermula dari garasi mobil gitu. Siapa yang menyangka? Google juga sama, Amazon juga sama kan? Ternyata sekarang bukan garasi mobil. Materi saya barusan yang saya posting sore. Tuh, nyambung kemana-mana itu. Tuh kan? Apa tadi judulnya tuh materi saya? Gua kebanyakan makan kali ya, jadi kayaknya ketinggalan gua nih ya. Iya bro, makanya kalau gunting rambut tuh harus rata bro. Gunting rambut tuh harus rata, nggak boleh miring sebelah. VTube keluar dari kotak, VTube melompat keluar dari sumur. Tuh. Gila. Iya yang lompat dari sumur ya Pak. Mungkin lompat dari sumur kan? Yes. Tapi memang harus diakuin ya. Kalau nonton konten-kontennya kreator ini harus penontonnya itu harus smart, cerdas, nggak boleh baperan. Ya asli sih karena karena kan kita kan sempat vakum ya. Tiba-tiba kalian nih berempat muncul konten bahas tentang VTube yang begitu dahsyat. Gua pikir ada bocoran nih, ada gunjang-ganjing apa nih gitu loh. Makanya. Tapi menarik gini loh. Gua mau tanya sama Pak Effendi nih. Pak Effendi, apakah kalau kita kalau sampai ada para VTuber yang saat ini nyinyir justru dalam kondisi seperti ini malah menjelek-jelekan, itu apa karena dia tidak merasa memiliki? Karena kalau kita mengaitkan dengan VTube milik Indonesia, kan rasa kepemilikan kan, gitu loh. Apa dia hanya sebatas masalah bisnis doang atau udah masuk dalam kepemilikan? Pak, dunia ini kan terbagi menjadi dua atau tiga bagian orang ya. Jadi suka nggak suka ya itu yang terjadi gitu. Orang-orang yang memang ditetapkan untuk selalu nyinyir,
dia tidak bisa dirubah. Biasanya kan sakit gara-gara sakit hati. Keinginannya tidak tercapai. Di dalam dunia politik, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pekerjaan apapun seperti itu. Itu ada orang-orang kayak begitu. Jadi dikasih informasi matang seperti apapun, enak seperti apapun, dia tetap nyinyir. Tidak ada gunanya. Ada orang kedua, ya ketika dikasih informasi, dia abstain. Oh ya, dia ngerti enggak, paham enggak, melakukan juga enggak. Tapi abstain buat dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri aja. Tapi ada tipe orang yang ketiga, yang ketika mendapat informasi, dia melihat ini peluang, dia hantam, dia kejar. Nah, tipe itu ada di dalam kolom komentar kita semua, begitu loh. Kalau kita perhatikan kan semuanya ada di situ semua tuh. Gitu. Jadi kalau saya bilang, abaikanlah saja mereka orang yang nyinyir, kayak orang-orang yang pakai bando yang saya bilang sampai bilang Bareskrim, Effendi di Bareskrim, itu biarkan saja, nggak usah dibuatkan konten ulang gitu loh. Kita cukup paham ini orang goblok aja begitu. Ini orang nggak paham tapi berbicara. Kan Plato bilang ada dua tipe orang. Orang yang bijaksana karena dia harus berbicara karena yang disampaikan adalah penting. Tapi ada orang yang bebal, goblok, dungu. Dia mau berbicara karena emang dia ingin berbicara supaya dia kelihatan pintar begitu. Itu Plato sudah mengungkap loh. Itu Plato itu sekitar berapa ribu tahun yang lalu itu. Nah, fakta itu ada di dalam lingkungan kita begitu. Even materi kita bagus, informasinya bagus, layak diperjuangkan. Tapi kalau untuk mereka ini kayak Yudas, layak dibinasakan, emang ditetapkan untuk dimatiin gitu. Jadi itu nyambung Pak Fendi dengan tadi yang saya sampaikan di konten terakhir saya kan, saya bilang ada 3 faktor yang bisa membuat perusahaan manapun, bisnis apapun. Kalau 3 faktor ini melekat pada manusianya, itu perusahaan pasti akan long live. Nah, itu sama persis dengan yang Pak Fendi sampaikan tuh. Ya, betul. Dan VTuber punya loyalitas sangat luar biasa loh. VTuber ya, kita ngomongnya VTuber ya. VTuber. Ada grup SYW yang dibicarakan VTube. Ada aplikasi lain tetap aja yang dibahas VTube ya. Bahkan grupnya haters pun ngomongnya VTube. Kan? Itu grup Mayoni yang diomong luar biasa. Itu loyalitas yang tidak dimiliki sama aplikasi lain itu. Betul. Bayangkan ketika nanti VTube itu on, Bapak Ibu, teman-teman, Anda bisa bayangkan Indonesia ini diberkati kayak apa nih? Kalau 17 juta orang itu real semua warga Indonesia dan mereka bisa menjalankan VTube, mencarikan VP-nya, waduh, ekonomi Indonesia berubah total. 2045 itu Indonesia jadi nomor 3 dunia itu menjadi fakta nantinya. Luar biasa itu. Jadi kalau dalam konteks agama Islam ya, ada yang disebut sebagai berkah. Berkah itu apa sih? Bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Saya melihat VTube ini adalah kebaikan yang sudah ada, itu ditambah dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Inilah berkah. Makanya berkah kepada bangsa ini dengan adanya VTube ini kita syukuri. Dengan salah satunya saya menyampaikan konten itu, saya nggak ngira kalau kemudian konten saya diamini oleh teman-teman sehingga begitu banyak yang nonton, dan saya belum pernah punya viewer yang sampai 11.000 loh ini tadi. 12.000. Momentumnya pas, bro. Gua marah lah. Momentumnya pas, bro. Pas 17-an gitu kan. Jadi pas 17, sebelum itu 17-an kan ada pemain bulu tangkis yang olimpiade ganda putri gitu kan. Nah, dari situ tuh pemicunya sebenarnya. Pemicu, saya juga pernah bahas tuh. Itu adalah pemicu menaiknya nasionalis. Mungkin kalau orang Indonesia benar-benar orang Indonesia pada saat mereka hormat lagu Indonesia Raya, gue aja bro, pasti mendikan air mata. Nggak mungkin nggak. Ya. Nah, dari situ akumulasi masuk ke 17 Agustus, kemudian informasi terakhir adalah ekonomi Indonesia udah masuk ke 7%, kan luar biasa itu. Sementara negara lain itu minus, coy. Gila. Itu jadi momentum-momentum akumulasi itu yang membuat banyak orang Indonesia melihat, nah ini momentumnya Indonesia gitu. Karena terbukti orang lain yang sekelas negara maju yang tadinya
teknologi, pengetahuan, dan hampir kan keuangannya melebihi kita, itu ekonominya nggak berputar, malah minus. Kita mampu sampai 7%. Kan itu luar biasa. Jadi itulah semangat yang muncul, dan ya itu mau nggak mau kita harus terima itu bahwa memang momentum 17 tahun ini tuh beda dibanding yang lain. Nah, itu yang semangat itu dibaca oleh para VTuber, ngelihat itu, nonton berapi-api, ya sampailah menembus 2 hari 10.000 ya, 11.000 sekarang. 12.000 sekarang. Iya. Jadi saya nonton videonya Bung Dema. Ketika Bung Dema membahas pidatonya Pak Jokowi. Nah, ketika beliau unggah video itu, saya mendengarkan sedikit dari video Pak Jokowi yang membahas tentang kita harus memiliki kecepatan yang cepat, yang menang. Terus dia bahas untuk jajarannya tentang cryptocurrency, tentang artificial intelligence. Terus kemudian perubahan yang begitu cepat dari digital. Waduh, itu ketika saya melihat kontennya Pak Haji Anies, ya cocok dengan apa yang Pak Jokowi sampaikan sebagai presiden, begitu loh. Ya. Ini kan berita untuk jajarannya Pak Jokowi supaya berpikir lebih cerdas dari yang sekarang ada sebetulnya. Ya, betul. Dan kita sebenarnya sebagai VTuber, kita sudah satu langkah lebih cepat dibanding yang lain. Karena bagaimanapun juga VTube ini menjadi apa istilahnya? Apa tuh? Pionir dari bisnis seperti ini. Sebelumnya kan nggak ada. Ada mungkin terpisah-pisah. Nah, hanya di VTube yang menggabungkan kan. Sosial media advertising baru sekarang yang kedengaran. Dulu sosial media sendiri, advertising sendiri kan gitu. Sekarang digabungkan plus apalagi komunitasnya. Dulu sosial media itu tidak ada komunitasnya, Pak. Ads itu nggak ada komunitasnya. Ini enggak. Sosial media advertising digabungkan, sosial media digabungkan, plus VTubernya itu komunitas digabungkan. Ya, kalau di istilah cryptocurrency, ya muncullah cryptocurrency baru. Nah, itu yang kita kemukakan di dalam Bitcoin. Jadi teman-teman, bocoran lagi dari manajemen Bitcoin. Iya, jadi ya gini lah ya. Sekali lagi gue minta maaf sama kalian gitu loh. Sorry banget karena gue merasa kok kalian ini nggak asik banget sih gitu loh. Cuman ya mungkin gue juga harus belajar melihat sudut pandang yang berbeda ya. Jadi ketika menonton sesuatu hal itu harus mulai mencerna dengan baik. Gue setuju tuh apa yang dibilang Bro Anies. Mana opini, mana informasi gitu loh, ya kan? Dan ya sekali lagi gue tanya, lu nggak ada bocoran kan? Gue masih ragu nih. Gini bro, gue kasih tahu nih, kan manajemen sudah berkomitmen bahwa ada namanya saluran ofisialnya manajemen, betul? Ya. Yang itu adalah VTube.co dan IG dan Facebooknya ofisialnya VTube. Ya, informasi di sanalah yang ofisial. Ofisial itu berarti dari manajemen. Kan gitu. Nah, yang masukan ke sini-sini itu bocoran-bocoran, opini-opini dari konten kreator. Yang basisnya, datanya sebenarnya ya dari manajemen juga sama seperti video itu. Cuman kita diolah sehingga bentuk suatu informasi yang update gitu bro, sesuai dengan 17 Agustus kan gitu. Nanti pas September apa? September rain lagi kan? September bukan November rain. Iya. Tapi gini loh Pak Effendi dan Bro Dema, mungkin Bro Dema kalian bisa jawab ya. Dalam kondisi seperti ini, VTuber itu membutuhkan nggak sih hal-hal yang karena kan VTuber itu kan diserang oleh opini-opini yang menyesatkan juga gitu loh. Nah,
tetap membutuhkan nggak sih opini-opini yang seperti kayak gini nih? Iya, beberapa hari ini ya bro, jujur kita konten kreator tertentu ya, ketika kita menggunakan judul-judul tertentu juga itu viewersnya naik, tapi rata-rata kita jujur sampai haters pun viewersnya itu drop semua. Nah, jadi saya melihat kemarin ketika ada gebrakan ya dari, ya bolehlah saya katakan gebrakan informasi dari Bro Anies itu, saya melihat bahwa ternyata VTuber ini benar-benar masih solid sampai sekarang ya. Kalau di channel saya sendiri itu kan paling viewersnya sisa berapa, karena memang kita kekurangan informasi kan yang kita mau bahas dari channel kita tentang VTuber khususnya. Nah di sini dengan adanya konten Bro Anies kemarin itu benar-benar kayak saya melihat bahwa VTuber itu masih ada ya, seperti dibangunkan lagi kan. Dan memang teman-teman saya sendiri dari channel saya itu banyak yang mengatakan dan chat di komen di YouTube saya bahwa tetap dukung dan memberikan informasi dan membela VTuber Bang Dema. Dan saya harapkan dan saya percaya itu juga yang mereka harapkan dari kita semua teman-teman. Jadi sangat wajar ketika kita sebagai VTuber sejati itu memberikan informasi yang memang walaupun informasi yang kita sampaikan ini bukan informasi yang blunder ya, bukan. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Bro Chris itu adalah memang juga informasi dari manajemen yang kita kemas, yang kita sampaikan sebagai kapasitas seorang content creator, bukan official. Kalau official kan itu pasti itu yang real akan terjadi. Nah inilah yang para VTuber juga harus mengerti. Saya pernah menyampaikan kok bahwa sebagai siapapun yang melihat channel-channel YouTube, baik itu haters, baik pun content creator, harus memilah, harus pintar-pintar memilah. Jangan ketika melihat seseorang langsung mengambil satu kesimpulan bahwa itu adalah sesuatu fakta yang benar. Ya. Jadi kita harus pintar. Jadi memang sangat dibutuhkan browser. Dan yang seperti tadi Pak Effendi bilang, yang lebih baik Anda melihat konten kreator yang memberikan semangat kepada Anda daripada melihat konten kreator yang memang konten haters yang memang tidak punya kapasitas ya. Mencoba membuat ya mengaku-ngaku lah, yang membuat merasa diri paling cerdas tapi dia nggak tahu apa-apa. Ya. Itu browser. Jadi gimana kok? Dan itu kan dari mungkin Pak Effendi sendiri ngelihatnya gimana, Pak Effendi? Tentang apa nih? Tentang bagaimana konten kreator tetap memberikan opini-opini positif, karena ini kan ada dua opini yang beredar nih di VTuber kan, ada opininya haters, ada opininya konten kreator gitu loh. Yang penting harus dipahami dan harus tahu, VTube itu 100% pasti on. 100% on. Nah, masalah VTube itu long live apa tidak kan seperti yang Pak Semi bilang, itu tergantung dari VTuber sendiri. Login dan menjalankan atau tidak, menerima atau dia muntaber, mundur teratur tanpa berita. Nah, itu yang membuat dia long live apa tidak. Tapi karena 100% VTube pasti on, maka ya mau nggak mau saya harus mengemas materi-materi yang saya hubungkan motivasinya untuk membuat teman-teman VTuber ini stabil untuk tetap mempertahankan dan menunggu dengan sebuah keyakinan, karena bisnis ini langgeng, kuat dan berhasil kan hanya membutuhkan sebuah keyakinan kepada apa yang diyakini itu memberikan hasil kan. Betul. Seberapa kuat dia meyakini dan memperjuangkan, semustahil apapun orang itu akan menjadikannya tidak mustahil begitu. Hanya itu prinsip bisnis dan prinsip sukses itu hanya itu gitu. Apalagi tanda-tandanya di depan kita bahwa itu betul-betul di maintenance dan ini sudah memasuki hari ke-30, tinggal nunggu sebulan lagi gitu. Betul. Kenapa enggak untuk kita memperjuangkan? Jadi Colonel Sanders 1009 kali ditolak. Thomas Alva Edison 709 kali gagal. Walt Disney 350 kali ditolak. J.K. Rowling 12 percetakan membuang dia, menolak dia. Tuh. Terus kemudian siapa itu pengganti yang perempuan hitam yang menjadi Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu begitu besar perjuangannya dia sampai hari ini dia menjadi orang yang sangat luar biasa dalam dunia talk show loh. Nggak main-main. Beyonce dengan satu lagu yang namanya Hello dan mengangkat dia melejit tinggi. Berapa ribu lagu yang terbuang, yang dia buat yang tidak laku.
Betul. Nah, itu kan hanya membutuhkan sebuah passion untuk Anda berjuang, memperjuangkan apa yang kita inginkan dan meyakini bahwa itu berhasil. Maka kemustahilan sirna. Oke. That's it. Udah itu aja. Keren. Nah, Anda nggak kuat. VTuber nggak kuat. Nah, kita yang memberikan bantuan untuk oksigennya. Oke, silakan. Pak. Ada dua versi opini haters dan opini konten VTuber konten kreator ya. Kalau kita tidak membuat opini dan tidak membuat informasi yang kita kemas sebagai sebuah opini atau opini yang kita kemas sebagai informasi, opini informatif atau informasi yang bersifat opini, maka kita akan mendapati VTuber itu go astray. Go astray itu tersesat ya, tersesat jalan. Mereka tersesat dalam pemikiran, tersesat dalam memahami apa yang sebenarnya harus mereka pahami ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Effendi dalam konten-kontennya itu kan lawan opini haters luar biasa kan. Nah, kalau ditanyakan masih butuh nggak sih VTuber itu dengan opini kita, ya sangat butuh. Kalau kita berhenti, maka mereka kemakan opini-opini yang menyesatkan gitu loh. Nah, kemudian begini, kita berlima ini kan punya gaya masing-masing. Kalau orang mendengarkan saya, meskipun itu opini, tapi persuasif omongan saya kan. Omongan saya ini persuasif, jadi orang berpikir meskipun itu adalah opini, dikiranya adalah informasi. Tapi disinilah seni di dalam membuat konten YouTube, bahwa konten YouTube ini itu bukan sekedar kita ngomong lah ya. Coba bayangkan kita yang sudah biasa mah gampang saja, tapi orang yang tidak pernah melakukan ini disuruh belum tentu bisa, karena di sini ada seni yang harus kita kuasai, bagaimana kita membuat apa yang kita sampaikan itu menjadi menarik. Jadi bisa saja seseorang pinter pidato ya, pinter misalnya seorang speaker, belum tentu ketika bicara di depan kamera seperti ini kemudian bisa mendeliver pesan-pesan kita. Karena di situ ada namanya unsur seni perform. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan bahwa jangan kemudian orang itu memandang bahwa sebagai konten kreator ini kita tidak punya misi. Jadi misi kita ya menjaga opini-opini yang sesat supaya tidak terlalu jauh. Oke, sip. Waktu sudah menunjukkan 1 minute last. Terakhir Bro Fer, simpulkan Fer. Ya, lu jadi kan lu yang merasa tersakiti nih, lu yang nyimpulkan sendiri nih. Jalan lu pada lu ya. Ya udahlah, pokoknya gini aja deh. Pokoknya gua tetap percaya sama ketulusan kalian semua, sama seperti gua percaya terhadap ketulusan VTube. Ya. Bagaimana VTube sedang berjuang, dan gua rasa sih kita semua perlu mendukung. Dan ya gua thank you banget buat teman-teman semua. Sekalipun beberapa waktu gua vakum, nggak bisa kasih info-info tentang VTube, tapi kalian semua masih tetap semangat menyemangati para VTuber. Thank you banget, gua respect banget. Thank you bro. Oke. Gua harap kita VTuber. Thank you. Bye semua. Waktunya habis. Oke dah. Sialan lu, giliran gua ngomong aja habis mulu. Bye. Habis sudah. Pergi kalian.